kita akan mulai untuk webinar kali ini ya. Untuk webinar kali ini kita akan mulai yang judulnya Cyber Security in New Normal Era ya. Yang webinar kali ini kami bersama dengan Microsoft, ada Pak Antoni yang nanti menjadi pembicara utama di webinar kali ini, dan kami juga ada Bapak dari Sistek ya. Sistek itu dari distributor Microsoft. Kami berkolaborasi dengan mereka. Ada lagi dan kami PT Logos Teknologi Utama. Halo, siang Pak Beni. Halo, siang. Pak Beni ini dari PT Global Capital Investama ya Pak ya? Ya, betul. Siap. Nah Pak Beni, kita udah mulai. Saya tadi baru mulai. Saya akan berikan sedikit. Saya hanya 15 menit paling lama Bapak Ibu. Jadi saya nggak berlama-lama. Nanti selanjutnya akan masuk ke Pak Antoni langsung ya. Sorry. Oke. Oke, webinar kali ini kita akan mulai dari jam 3. Kita nggak akan berlama-lama Bapak Ibu, kita hanya 1 jam saja. Nanti untuk pembicara utama itu ada Pak Antoni dari Microsoft seperti yang saya infokan tadi. Hari ini saya hanya memberikan beberapa promo yang kita jalankan di PT Logos Teknologi Utama, yang salah satunya ada promo Azure Bapak Ibu, solusi Azure. Nah, untuk webinar kali ini kami akan lebih banyak memberikan solusi Bapak Ibu. Nah, untuk webinar kali ini nanti Bapak Ibu mohon untuk kesempatannya mengisi feedback form yang akan diberikan linknya nanti di chat room kita, yang dimana nanti isi feedback form itu kita ada sedikit merchandise yang akan kita berikan secara digital ke Bapak Ibu peserta yang hadir, dan kita juga nanti akan ada kuis, yang kuisnya nanti itu akan dibawakan langsung oleh Ibu Deris ya. Nah, salah satu hal yang kami mau informasikan Azure Solution Logos ya. Azure Solution Logos ini kami saat ini punya 2 promo Bapak Ibu. 2 promo ini ada Azure Backup Service. Nah, Azure Backup Service ini bagaimana Bapak Ibu bisa membackup file dan folder. Nah, saat ini Logos akan membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya kebutuhan untuk Azure Backup Service ini. Kami PT Logos Teknologi Utama akan memberikan free untuk men-setup. Sampai Bapak Ibu bisa memakai Azure tersebut. Karena memang beberapa customer kami setelah kami analisa, ada beberapa yang ingin memakai Azure tapi mereka tidak mengerti untuk men-setup. Nah, makanya PT Logos saat ini kami concern untuk kami memberikan kami memberikan free untuk setup untuk Azure Backup Service. Nah, yang kedua kami punya Azure Solution Logos itu ada yang kedua namanya Azure Migration Service. Nah, saat ini juga ada ketika kami analisa ada beberapa customer kami yang ingin memakai Azure atau mereka sudah memakai server on-premise tetapi masih bingung untuk bagaimana mereka bisa berpindah ke cloud. Nah, PT Logos Teknologi Utama kami akan memberikan free untuk kami setup sampai Bapak Ibu bisa memakai cloud tersebut untuk bisa memigrasi server Bapak Ibu. Nah, apa itu promo kami? Nah, promo kami ini ada namanya, yang pertama itu adalah free server migration service, yang dimana benefitnya salah satu yang paling menarik adalah kami akan transfer product knowledge kepada IT tim support server migration Bapak Ibu. Jadi ketika kami nanti men-setup, kami akan memberitahukan bagaimana cara men-setup server migrasi di Azure. Jadi kami tidak melepaskan saja, misalnya kami hanya kasih, oh ini link untuk Azure-nya, silakan setup sendiri untuk servernya gitu kan. Tidak, kami tidak akan lepas tangan, tetapi kami akan membantu Bapak Ibu
sampai Bapak Ibu bisa memakai produk Azure server migrasi tersebut. Sampai server Bapak Ibu bisa dipakai. Jadi kami akan membantu setup dari yang on-prem ke cloud. Itu Bapak Ibu. Jadi kami memberikan ini akan solusi ini untuk 10 customer pertama. Ya, nanti kami akan memberikan brosur ini ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bersedia, silakan hubungi PT Logos Teknologi Utama. Di situ sudah lengkap email dan kontak kami. Nah, yang kedua tadi yang seperti saya bilang, kami juga akan memberikan free setup Azure Backup. Nah, keuntungan benefit yang paling menarik adalah kami akan mentransfer produk knowledge, transfer knowledge bagaimana Bapak Ibu bisa sampai memakai Azure Backup tersebut. Jadi kami bukan hanya memberikan, saya ulang sekali lagi, bukan memberikan ini login Azure tenannya, silakan Bapak Ibu pakai, bukan Bapak Ibu, tapi kita akan men-training, mentransfer produk knowledge-nya sampai Bapak Ibu tim IT-nya bisa memakai. Ya, jadi promo ini kami berikan untuk 10 customer pertama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti tertarik untuk memakai produk tersebut, tertarik untuk memakai Azure, nah silakan kami akan memberikan free migrasinya sama free setup-nya. Itu solusi kami yang pertama dan kedua Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini nanti Pak Antoni akan membawakan presentasi mengenai cyber security in new era seperti tema kita, di mana nanti kami juga akan bisa memberikan saat ini ada beberapa customer kami juga kami menawarkan untuk free assessment. Jadi Bapak Ibu, free assessment ini apa gitu? Free assessment ini adalah bagaimana Bapak Ibu misalnya punya server gitu kan, Microsoft dan Logos gitu kan, membantu Bapak Ibu apakah di server Bapak Ibu seperti apa ya? Seperti medical check up gitu kan. Apakah ada hal-hal yang tidak baik di server Bapak Ibu gitu kan? Bagaimana nanti kami akan memberikan free assessment untuk server Bapak Ibu gitu. Nanti Pak Antoni akan memberikan penjelasan yang lebih detailnya. Free assessment ini apa gitu kan, dan Pak Antoni juga akan menjelaskan mengenai cyber security. Ya, mungkin itu dari saya untuk presentasi dari saya singkat, dan nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi feedback form yang akan kami berikan, dan juga kita ada kuis. Nah, nanti ada kuis. Nah, kuisnya ini kalau nggak salah kami akan memberikan voucher digital juga untuk Bapak Ibu, ya. Voucher digital juga untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa pakai vouchernya ini gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke Pak Antoni, Pak. Silakan Pak Antoni. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Naga. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Naga dan teman-teman dari Logos untuk kesempatan yang diberikan. Oke, saya coba share. Saya punya screen. Tolong mohon di feedback apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kali ini kesempatan baik ini saya akan coba sharing mengenai remote work ya. Jadi bagaimana di new era ini atau apa ya kita bilang ya, di kehidupan yang penuh tantangan saat ini ya, karena adanya pandemi COVID, bagaimana kita dipaksa oleh external factors untuk bisa memprovide access remotely ke end user kita. Ya, bagaimana mereka bisa mengakses aplikasi yang kita sediakan as a service ke employee kita, dan mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman gitu. Oke, kita lanjut aja. Feel free kalau misalkan ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan atau bisa di chat ya. Nanti at the end of this presentation kita bisa run through pertanyaannya yang tertulis di chat room. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini teman-teman di IT pretty much ya, banyak teman-teman yang mengalami banyak challenges ya, terutama karena faktor ini ya, kita dipaksa untuk bisa memberikan akses ke employee, ke teman-teman kita as a users untuk mereka bisa bekerja secara remote. Dan salah satu faktor yang utama adalah bagaimana menjaga keamanan tersebut. Karena kita tidak tahu device apa yang mereka gunakan di rumah untuk mereka bekerja ya. Bisa mereka BYOD, mereka bawa device mereka sendiri, menggunakan perangkat apapun yang mereka miliki. Dan banyak metode klasik sebetulnya yang diterapkan at the end oleh teman-teman di IT, which is adalah
mendeliver solusi itu dengan menggunakan VPN ya, paling simple kasih aja VPN deh, jadi user itu bisa akses langsung ke internet. Tapi yang banyak kita tidak sadari adalah VPN itu sebetulnya memberikan jembatan langsung ya dari endpoint user langsung ke data center kita, di mana ya itu akan menciptakan satu network yang sama. Jadi apapun komunikasi yang terjadi itu transparan ya dari sisi kacamata endpoint langsung ke data center. Jadi itu juga bisa menimbulkan isu-isu yang lain yang mungkin nantinya akan ditemukan di lapangan. Nah, bagaimana Microsoft membantu untuk enable remote work dengan cepat, dengan aman, ya. Dan tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan kita untuk bisa lebih produktif ya di era seperti sekarang dengan kemampuan bisa digitalize ya, kita bisa akses apapun, dimanapun, semua service yang diberikan IT ke employee-nya, ke end user-nya gitu. Bagaimana kita bisa memprovide collaboration dari rumah, bagaimana kita bisa meng-engage customer kita ya, employee kita, internal resources, bagaimana kita bisa membuat aplikasi yang lebih produktif, bisa di-deliver dan diakses di any kind of device, ya dengan perangkat mungkin jaringan apapun yang mereka miliki saat ini. Tapi ya semua itu perlu diingat adalah top of the mind, bagaimana kita bisa memanage aplikasi, ya akses ke employee atau ke orang yang memang tahu orang itu butuh gitu ya. Jadi kalau kita ngambil terminologi dari penggunaan cloud adalah kita memberikan akses atau service ke user di mana mereka butuh. Itu aja, that's it. Nothing more, nothing less gitu ya. Karena it's all about control, it's all about access ya ke aplikasi, ke data kita gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mendeliver ini dengan kenyamanan ya, dari kacamata usernya itu nyaman, mereka bisa bekerja dengan seperti biasa. Tapi dari kacamata IT, security is still number one priority. Ya, bagaimana kita tetap menjaga security-nya itu. Nah, bagaimana kita bisa meng-enable people ya untuk bisa bekerja, bertemu dan berkolaborasi dari rumah. Oke. Jadi teknologi yang kita gunakan nanti akan kita perlihatkan adalah kita berbicara any kind of structures, any kind of type user bekerja ya, mulai dari information workers, frontline workers, healthcare, school, government, in any vertical industry ini bisa diterapkan gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui tentang Microsoft Teams ya, ini adalah hub dari semua kegiatan saat ini yang kita lakukan di office ya. Karena kita tahu Teams ini tidak hanya membicarakan tentang video conferencing, gimana kita bisa melakukan webinar seperti ini ya, kita bisa calling someone baik itu yang di lokal ataupun yang di internasional, kita bisa melakukan chat, collaboration, dengan integrasi dengan Office 365 kita bisa melakukan live editing di dokumen tersebut ya. Tapi yang paling penting adalah Teams ini juga merupakan hub di mana kita bisa melakukan yang namanya workflow, apps integration dengan third party apps ya, atau mungkin custom apps ya, Bapak bisa masukkan apps-apps ini di dalam Teams. Jadi sehingga ketika user bekerja pada waktu pagi dia buka, yang pertama kali dia buka adalah Microsoft Teams gitu. Seperti layaknya kita di Microsoft juga, kayak seperti saya sharing pengalaman pribadi, setiap pagi yang dulunya mungkin membukanya Outlook gitu ya, sekarang kita terbiasa membukanya Teams. Jadi kita buka Teams ya, di situ kita bisa membuka atau mendapatkan informasi apa saja yang perlu kita kerjakan gitu, dengan segala macam notifikasi yang muncul di situ ya. Kita bicara dari sisi application, misalkan mau mengajukan cuti gitu ya, kita bisa bikin application simple, kita integrate ke dalam Teams sehingga user bisa langsung mengakses. Atau mungkin aplikasi yang lain, contohnya dalam COVID seperti ini karena kita tahu banyak yang perlu mereka tuh harus memberikan info updated ya mengenai keadaannya sekarang, sehingga dia diperbolehkan masuk ke kantor ya. Jadi mereka biasa dicek suhunya dulu gitu, tapi mereka bisa online isi formnya bahwa keadaan mereka saat ini seperti apa, apakah sedikit batuk, apakah sedikit demam ya. Jadi nanti informasi yang dimasukkan itu bisa diterima langsung di HR dan HR bisa langsung merespon apakah kamu boleh masuk atau tidak boleh masuk. Nah, hal seperti itu yang bisa kita lakukan di dalam Teams dan banyak hal yang kita bisa sebetulnya eksplorasi ya di dalam Teams ini. Oke. Nah, kita di sini untuk membantu bagaimana meng-enable remote work sekarang dan bahwasannya
kita tahu mungkin teman-teman di sini sudah mempunyai tools-nya atau mempunyai license-nya atau perangkatnya ya. Jadi bagaimana kita bisa reuse tools tersebut atau license tersebut sehingga bisa digunakan secara efektif ya. Intinya kita bisa memsimplify dan saving cost di sini. Intinya adalah seperti itu. Bagaimana kita bisa menggunakan the latest teknologi ya, tapi tentu saja dengan kita maintain cost yang ada dan kita bisa mendeliver apa yang kita inginkan, a secure workforce efficiency ke organisasi. Nah, kita di sini untuk membantu ya. Jadi di Microsoft seperti yang tadi Pak Naga sempat singgung, kita di dalam apa namanya? Kalau teman-teman ada kebutuhan untuk mau melakukan migrasi sebuah aplikasi atau workload ke Azure, itu kita punya services ya yang bisa teman-teman manfaatkan free of charge ya tanpa adanya biaya ataupun tanpa adanya kewajiban bahwa Bapak harus migrasi setelah mengikuti program ini, tidak ada hal seperti itu. Tapi Bapak mungkin punya keinginan, saya punya aplikasi workload yang saya ingin migrasikan ke cloud gitu ya, dan bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya, terus kita ingin tahu apakah aplikasi kita ready to cloud atau tidak ya, jadi aplikasi itu perlu di-assess, kita bisa punya solusi seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan program ini. Begitu juga dengan cyber security ya. Jadi ini salah satu program yang di Microsoft keluarkan juga. Jadi bagaimana kita menawarkan yang namanya full cyber security assessment dan secure teamwork assessment, di mana kedua program ini ya kita mengutamakan dari sisi security-nya ya. Untuk program yang pertama, for example full cyber security assessment, bagaimana kita membantu teman-teman untuk mengidentifikasi vulnerabilities dari semua endpoint yang digunakan gitu ya. Begitu juga dengan identity, karena kita tahu serangan cyber sekarang itu banyak yang melakukan penyerangan di sisi identity user. Ya, bagaimana mereka mencoba penetrate sehingga mereka bisa melakukan collateral move, pindah untuk mencari the most highest account dengan level admin, gitu ya. Dan biasanya itu cuma butuh waktu kurang dari 48 jam ketika hacker bisa penetrasi ke salah satu account untuk mendapatkan admin level account, ya kurang dari 48 jam. Dan banyak yang tidak disadari adalah mungkin organisasi kita sudah ada terkena serangan gitu. Karena kenapa? Karena metodenya sekarang itu sangat advance ya, dan cara mereka menyerang nggak langsung hari itu juga. Gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan penetrasi ke jaringan, mereka sisipi malware, ya, di mana ada time bomb-nya atau ada waktu tertentu yang mereka define untuk bisa berjalan atau men-trigger pada waktu yang mereka inginkan gitu ya. Bahkan banyak organisasi tidak sadar akan hal itu. Ya kita bicara the largest enterprise aja itu mengalami ya. Tapi bagaimana kita bisa memitigate, itu yang paling penting. Memitigasi serangan-serangan cyber seperti itu. Ya, tentu saja dengan mengetahui kelemahan di kita apa saja. Ya, jadi kalau kita tahu kelemahan kita, tentu saja kita bisa melakukan pembenahan di situ. Itu yang paling penting. Jadi kita membantu untuk mencari apakah memang ada vulnerabilities ya dari sisi endpoint yang ada di organisasi. Kita bicara endpoint itu bisa bicara PC, notebook, termasuk server ya, baik itu yang running on Windows ataupun yang running on Linux, dan Active Directory. Gitu. Bagaimana identity, bagaimana policy yang berjalan di Active Directory, apakah sudah sesuai dengan best practice atau belum. Kita bisa mengidentifikasi apakah ada salah satu account yang pernah terkena brute force attack misalkan ya. Nah itu bisa kita identifikasi dan kita berikan informasinya ke teman-teman sehingga teman-teman bisa mengambil action ya untuk meminimalisasi serangan cyber, potensi serangan cyber. Kemudian kita juga melakukan review dari SOP yang ada atau policy berdasarkan SIS recommendation. Jadi metodologi yang kita gunakan untuk cyber security ini adalah menggunakan SIS control. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar SIS, Center for Internet Security, itu badan independen third party di mana mereka biasanya mengeluarkan hardening control. Ya, jadi salah satu penerapan di Microsoft sendiri di Azure ya. Kalau teman-teman menggunakan Azure Virtual Machine, itu hardening prosesnya juga menggunakan SIS Control. Dan SIS Control ini mengeluarkan banyak sekali hardening proses, baik itu untuk operating system ya, spesifik seperti Windows 10 atau Windows Server, mereka mengeluarkan hardening prosesnya, hardening controlnya. Jadi step by step, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimatikan, apa yang harus diaktifkan, sehingga kita bisa melakukan hardening proses dengan tepat.
ya dengan lebih secure gitu. Dan at the end of the assessment nanti akan kita berikan ya report ya. Reportnya sangat detail sekali, tapi itu nanti kita bahkan desain sedemikian rupa sehingga teman-teman dapat lebih mudah membacanya. Kemudian dari report itu tersedia rekomendasi. Jadi dari sisi kontrol nanti ada 20 kontrol yang kita akan bahas. Bagaimana kita melihat atau mengidentifikasi diri kita ya sebagai organisasi, kita terhadap kontrol ini posisinya di mana ya, apakah kita masih satu dalam arti kita tidak menggunakan solusi apapun untuk mengontrol tersebut, atau kita udah lebih advance gitu. Nah, ini kita bicara full cyber security assessment. Nah, yang kedua adalah mengenai secure teamwork assessment. Nah, ini lebih relatednya ke teams ya. Pertama, kita tetap melakukan identifikasi dari vulnerabilities, endpoint atau Active Directory yang ada, tapi mungkin cara kita melakukan scanning itu tidak full seperti yang full cyber security. Ya, untuk yang secure teamwork kita hanya melakukan scanning di beberapa endpoint saja as a sampling gitu. Karena tujuannya kita tidak melakukan full cyber security assessment gitu. Nah, dari situ data-data yang ada kita akan proses, kita akan olah untuk meng-create policy bagaimana kita meng-enable secure remote work environment di organisasi. Dan yang paling penting dari program ini adalah kita akan memberikan deployment dan hands-on experience langsung untuk run through admin Teams portal, especially dari sisi kacamata yang related dengan security. For MFA, bagaimana kita mengaktifkan MFA, bagaimana kita bisa menjalankan MFA dan dengan sukses ya, kita libatkan user-user untuk bisa menggunakan MFA, contohnya seperti itu. Atau mungkin Active Directory, Bapak sekarang punya on-premise Active Directory, ada Azure Active Directory, bagaimana kita bisa membuat hybrid connection antar AD. Nah, itu juga kita bisa bantu ya. Kita berikan services berupa deployment ya. Nanti scope of work-nya kalau Bapak Ibu tertarik, saya bisa sharing yang lebih detail tentang program Secure Teamwork Assessment ini, seperti itu. Nah, ini metodologi yang kita gunakan. Jadi kita bicara tadi mengenai SIS Control, Center for Data Security Control. Jadi ada 20 kontrol di sini. Ya, kita bisa melihat pembagiannya mulai dari yang basic, foundational, organisasional. Ya, kita lihat yang paling simpel, kita bicara tentang hardware inventory, software inventory, kemudian vulnerability management, ya, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan teknologi seperti Microsoft punya WSUS, ya, untuk melakukan patching secara otomatis, ya, which is it's free, yang Bapak Ibu bisa gunakan, atau mungkin kita membicarakan control use administrative privilege, ini related dengan Active Directory, user access control, ya, apakah user ini memang butuh admin level misalkan ya, itu bisa kita review di situ. Kemudian kita bicara hardening proses ya untuk secure configuration hardware dan software, monitoring audit logs ya, apakah teman-teman sering dan melakukan log auditing atau review log secara irregular basis ya, tanpa perlu terjadi insiden baru baca logs gitu, karena banyak sekali teman-teman yang masih melakukan hal itu sebetulnya ya, baca log ketika terjadi serangan atau terjadi insiden, jadinya IT jadi firefighter terus-terusan seperti itu. Jadi ini best practice yang biasanya kita tekankan, kita ingatkan kembali untuk bisa dijalankan gitu. Kemudian kita bicara tentang email protection ya, anti spamnya seperti apa di sana. Kita melakukan pemeriksaan jika teman-teman sudah mengaktifkan yang namanya SPF record, TKIM record, itu kita inspect, kita cek apakah konfigurasi sudah benar atau belum. Kita cek juga di malware defense-nya, antivirusnya aktif atau tidak aktif, semua endpoint itu sudah up to date antivirus atau belum gitu ya. Kondisinya seperti apa antivirusnya. Kemudian kita lihat juga dari sisi control port, network port ya, data recovery capabilities-nya, Bapak Ibu sudah melakukan backup, apakah restore-nya dilakukan atau tidak. Nah, hal-hal ini yang kita inspect ya. 20 kontrol ini yang kita lakukan pemeriksaan. That's why dari sisi report nanti cukup panjang, ada sekitar 50 pages ya, jadi sangat detail yang Bapak Ibu bisa gunakan report tersebut untuk istilahnya jadi blueprint di organisasi untuk memajukan keamanan cybernya. Nah, karena di cyber security kita lihat kita butuh data terus terang ya, jadi kita butuh data agar kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat di organisasi. Jadi bagaimana cara kita melakukan collection data? Tentu saja tidak manual, karena kalau manual akan membutuhkan banyak sekali waktu. Jadi kita menggunakan tools, ya, nama toolsnya Cyber Security Assessment Tools atau kita singkat CSAT, ya.
di mana tools ini akan dideploy secara on-premise di tempat Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada data yang akan keluar, semua data raw akan tetap berada di on-premise di tempat Bapak Ibu. Oke, di mana tools ini mempunyai kemampuan di mana dia akan melakukan scanning di endpoint yang tadi PC, notebook, Windows ya, server itu kita bisa lakukan scanning, di mana tujuannya kita akan mereview ya, mengkolek informasi mengenai accounts yang terregister dan terinstall atau terpasang dan aktif digunakan di sisi endpoint, firewall configuration-nya seperti apa, application yang terinstall, kita akan periksa apakah terjadi atau punya vulnerabilities ya, karena kita akan melakukan checking dengan CVE database. Kemudian kita juga checking di Windows operating system yang terinstall, apakah sudah menggunakan the latest service pack atau mungkin ada yang hilang, missing updates-nya, itu juga kita berikan informasinya. Termasuk sampai ke level browser history ya, kita juga lakukan pemeriksaan. Dalam hal ini kita akan memberikan informasi apakah misalkan Bapak Ibu sudah menerapkan URL whitelisting, blacklisting ya di firewall-nya, mungkin ada beberapa link yang miss gitu ya untuk dikonfigurasi sehingga user masih bisa akses misalkan, itu juga kita bisa berikan informasinya. Nah, kemudian kita melakukan scanning di Active Directory juga, baik itu yang on-premise ataupun yang di Azure, ya, di mana tadi kita sudah sempat singgung, kita akan inspect dari sisi policy, konfigurasi usernya seperti apa, mengenai password, ya, apakah disetting expired, apa malah tidak pernah disetting expired account-nya, password-nya, kemudian password complexity-nya seperti apa, kemudian apakah user ini aktif di domain, ya, kapan dia login terakhir, ya itu akan terdapat semua informasinya. Atau konfigurasinya kurang tepat, gitu ya. Misalkan sebuah user terdaftar sebagai tapi password complexity-nya tidak diset kompleks, gitu ya. Atau mungkin password-nya tidak diset expired date-nya kapan. Malah ada yang pernah disetting tidak pernah expired misalkan. Nah, hal-hal ini akan kita bisa capture di tools-nya sehingga nanti teman-teman bisa review kembali ya, apakah memang konfigurasi ini yang make sense ya. Karena berdasarkan best practice kita akan berikan rekomendasi seperti itu. Nah, di Office 365 juga kita akan melakukan scanning ya, kita bisa scan dan mendapatkan informasi misalkan mengenai berapa banyak license yang kita miliki, konsumsinya seperti apa gitu ya, SKU-SKU yang tersedia seperti apa. Ini juga remind kita juga misalkan kita ternyata sudah punya license-nya loh tapi tidak digunakan misalkan ya, itu juga bisa jadi temuan dan teman-teman nanti bisa manfaatkan license-nya. Kemudian kita juga collect informasi dengan secure score ya dari Microsoft sehingga juga teman-teman tahu bahwa konfigurasi Office 365-nya terhadap secure scores-nya Microsoft itu seperti apa. Jika misalkan ada yang kurang, nah kita bisa tambahkan. Bagaimana cara tambahinnya? Itu nanti bisa kita jabarkan di dalam report. Nah, kita juga melakukan scanning di SharePoint ya, tujuannya untuk mengidentifikasi semua PII data dengan keyword-keyword yang akan dimasukkan di dalam tools-nya. Jadi kita bisa mengetahui NSIT berapa banyak sih sebetulnya dokumen yang confidential istilahnya ya, confidential di dalam SharePoint kita gitu. Dan apakah dokumen itu diproteksi ya dengan DLP atau mungkin dengan classification atau labeling, data labeling ya. Jadi kita bisa tahu. Karena banyak exercise yang sudah saya jalankan, kita temukan ribuan dokumen ya tanpa adanya proteksi sama sekali gitu. Jadi ini mengingatkan kembali ke IT bahwa ada data-data yang sangat konfidensial dan punya risiko tinggi jika data ini tidak diproteksi. Jadi bisa keluar, bisa tersebar kemana-mana sehingga IT tidak punya kontrol terhadap data tersebut. Oke, di dalam tools ya selain daripada kita melakukan collection data, tentu saja nanti akan ada kuesioner yang ya, yang perlu kita isi ya, baik itu Bapak Ibu bisa isi sendiri ataupun kita isi bersama-sama. Ini kuesioner juga berdasarkan syscontrol tadi ada 20 syscontrol di sini. Ya, tujuannya adalah agar kita bisa merefleksikan diri kita sereal mungkin sebenar-benarnya gitu ya. Jadi di sini kita tidak untuk menjustify apakah ini benar atau ini salah gitu ya, tapi kita ingin memetakan keadaan sebenarnya saat ini seperti apa di lingkungan organisasi kita dari kacamata cyber security gitu ya. Jadi put informasi as real as possible ya, kalau saya request untuk customer kita yang mengikuti program ini gitu ya, karena tujuannya lah kita ingin memberikan advice, masukan-masukan yang mungkin nanti bisa diterapkan di organisasi seperti itu.
Nah, ini kuesioner yang kedua, ini lebih related ke program yang nomor 2 tadi, yang Secure Teamwork Assessment. Jadi model kuesioner a little bit different, karena yang di sini kita tekankan mengenai kolaborasi, ya. Nah, jadi dari kuesioner ini kita akan olah sehingga keluar policy-policy yang akan nantinya kita terapkan di dalam Teams untuk bisa digunakan dan berkolaborasi dengan efektif, gitu, dan aman tentu saja. Nah, ini sedikit gambaran dari sisa tools-nya mengenai data teknikal apa sih yang di-collect gitu ya. Yang tadi saya sempat singgung mengenai Active Directory. Jadi kita bisa dapatkan username-nya, OU-nya segala macam. Apakah user ini terregister sebagai admin atau tidak gitu ya. Password expiration-nya di set yes or no, kapan dia terakhir login, kapan password terakhir di setting. Nah, ini bad password attempt, apakah user ini pernah kena brute force attack atau tidak. Ini kalau kita lihat di sini kan account-nya tinggi sekali nih ya, bad password attempt sampai 200 ribuan, ya otomatis ini pasti pernah kena brute force attack gitu. Jadi teman-teman di IT itu bisa langsung memberikan action di sini. Nah, si tools-nya sendiri akan memberikan flagging. Jadi kita bisa lihat di sini apa thread-nya seperti apa. Jadi kalau account-account ini kategorinya bad, dia akan nyala seperti ini bad-nya. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pemeriksaan. Di endpoint kita bisa tahu sebaran operating system terinstall di sini seperti apa, kemudian apakah ada yang missing critical updates. Ya, ini juga kita dapatkan informasinya. Kemudian di aplikasi, semua aplikasi yang terinstall di endpoint juga kita analisa. Ya, kalau misalkan kita temukan ada yang suspicious, itu kita berikan flagging seperti ini di sistem. Sehingga kita akan melakukan checking di CVE database. Ya, contohnya misalkan Java 8 update 171, apakah ada exposure serangan cyber misalkan ya. Kalau misalkan di CV ditemukan, itu kita akan berikan di dalam report-nya gitu. Nah, ini yang Microsoft Secure Score dari Office 365 ya, kita bisa langsung dapatkan informasinya juga. Nah, ini aja sekilas dari technical data yang di-collect gitu. Nanti kalau waktunya memungkinkan, saya bisa run through lebih detail lagi dari tools-nya. Nah, ini report-nya, contoh report-nya. Jadi kita akan memberikan company rating, posisi organisasi di level mana, berdasarkan control framework ya, dan berdasarkan best practice di industri, itu seperti apa. Kemudian kita juga berikan action plan ya dan quick wins di sini. Jadi misalkan di sys control tadi ada yang kurang, misalkan masih item nomor 1 gitu ya, nilainya 1, kita mau ningkatin jadi nomor 2 misalkan. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini juga kita berikan advice-nya yang teman-teman nanti bisa ikuti seperti itu. Assessment timeline-nya sebetulnya sangat cepat ya. Kalau kita bicara normal condition itu 2 hari biasanya sudah selesai untuk kita melakukan assessment karena memang ini is a quick assessment. Dan biasanya cyber security assessment itu dilakukan secara rutin, ya, di mana dalam 2 hari ini sebetulnya kita sudah bisa melakukan semua scanning endpoint dan hari ketiga itu kita spend waktu untuk finalisasi report sebetulnya ya. Dan nanti reportnya itu butuh waktu sekitar 4-5 hari untuk kita finalisasikan dan kita akan presentasikan report ini ke teman-teman sekalian dan kita akan berikan report ini ke teman-teman gitu ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan reportnya. Dan cuman kalau kita melihat kondisi sekarang karena COVID ya banyak yang masih working from home atau mungkin ganti-gantian masuknya ya di batching gitu ya seminggu masuk seminggu non gitu ya 2 minggu masuk 2 minggu di rumah. Jadi yang mengakibatkan teman-teman kita yang lagi menjalani assessment ini mereka perpanjang. Jadi cara mereka scanning itu seminggu ini dia scan 2 kali gitu ya. Minggu depan mereka scan lagi 2 kali gitu. Jadi mereka ingin memastikan bahwa endpoint itu sebanyak mungkin bisa kena scan gitu sehingga kita bisa melakukan reporting yang baik di situ. Nah, cara kita melakukan scanning ya itu bisa ada 2 environment, baik itu yang managed environment ataupun yang non managed environment dalam arti ini tidak mempunyai Active Directory ya, it's okay kita masih bisa melakukan scanning. Karena di managed environment bedanya adalah karena ini sifatnya on premise, toolsnya di deploy, otomatis kita ada prerequisite yang mesti dipenuhi. Seperti contohnya membuka firewall di endpoint, sehingga sisa server itu bisa komunikasi langsung dengan endpoint tanpa terblok firewall gitu ya. Nah dengan Active Directory itu sangat simple, kita bisa create GPO untuk membuka 5 port di firewall-nya endpoint, itu yang diperlukan gitu. Nanti detailnya juga saya bisa sharing apa saja yang perlu dibuka. Nah, untuk yang non-managed environment seperti non-AD, ya sama kita bisa lakukan, cuman a little bit manual karena
untuk bisa membuka port firewall di endpoint, itu mau ngomong kita harus jalankan sebuah script gitu. Jadi ada 2 file yang akan dijalankan. Pertama configure.bat ini, bat ini itu batch file. Jadi nanti butuh bantuan untuk bisa di-deploy ke target endpoint, di mana dia akan membuka firewall, dia akan membuat local administrator account, di mana local administrator account ini akan juga dikonekkan ke SysAd server, sehingga SysAd server bisa melakukan push agent-nya otomatis ke target endpoint dan mempunyai privilege as an admin gitu. Nanti setelah selesai, Bapak jalankan batch file yang kedua sehingga dia bisa rollback. Jadi menghapus, mendelete semua perubahan yang awalnya dilakukan seperti itu, sehingga tidak meninggalkan residu apapun. Nah, kalau yang di full Active Directory semua itu kita lakukan secara terpusat ya, tidak perlu adanya manual task seperti ini. Nah, kita bicara adanya agent, ya mungkin ada kekhawatiran bandwidth-nya berapa besar seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat gambaran seperti ini dari SysAd server, ketika dia ngirim agent, nah itu hanya butuh maksimum 5 mega ya per endpoint, dan cara SysAd ngirim agent dia itu biasanya per batch. Satu batch itu 30 endpoint, jadi tidak akan membebani network gitu ya. Setelah 30 agent selesai bekerja, dia delete themselves tanpa ada ninggalin residu, baru dia jalankan batch kedua. Dan sebegitu terus sampai target scanningnya selesai. Dari sisi endpoint user tidak akan ada gangguan, ya tidak akan ada downtime, tidak perlu restart. Even user pun tidak tahu bahwa mereka sedang di-scan, karena memang best practice cyber security assessment dimanapun, kita harus lakukan itu ketika user itu aktif bekerja di sisi endpoint-nya. Dan CPU memorinya sangat kecil sekali ya, dan datanya ditransfer pun maksimal hanya 4 mega, karena basically it's all text data gitu. Oke. Nah, so far itu aja dari saya. Mungkin sebelum saya masuk ke demo tools-nya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, kita buka pertanyaan dulu. Iya, sembari saya persiapkan ininya. Dari Pak Beni, mau ngomong Pak Beni? Ada yang mau ditanya Pak Beni? Sebenarnya simpel sih, bukan masalah teknikal yang saya tanya sih ya. Karena dengan background company, company saya itu selalu berhubungan dengan regulator. Ada beberapa, saya juga punya sebelumnya, saya sempat demo dari Bapak Naga pernah dikasih untuk Azure, dan udah coba beberapa juga. Tapi yang pertanyaan saya sih simpel, ini untuk masalah legalitasnya gimana ya? Karena kita kan berhubungan dengan regulator nih. Sorry ya, saya di luar topik nih. Sorry, saya cuma mau nanya aja. Berarti mungkin seperti NDA Paknya ya, kerahasiaannya gitu Pak Beni. Oke, let's say satu, data center itu ada di mana? Karena itu pasti ditanya sama regulator, karena kita pasti akan di audit segala macam gitu. Apakah itu kita bisa tahu atau gimana? Apakah itu sudah disupport juga dari Azure? Kayak misalnya, jujur saya juga sekarang sudah kerjasama dengan Alibaba juga, sudah pakai service Alibaba. Kemarin saya compare antara Alibaba dengan Google Cloud. Nah, saya juga belum, saya sudah dapat lah legalitas mereka seperti apa. Tapi kalau Azure sendiri kita masih buta. Saya sendiri masih buta. Ya, Pak Beni, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang ini hal yang sangat umum ya. Memang banyak teman-teman kita di luar sana juga menanyakan ya, Azure kapan buka data center di Indonesia segala macamnya gitu ya. Memang dari kita yang kita bisa sampaikan saat ini, memang seperti yang pada waktu itu juga pernah ada event besar ya, Microsoft beberapa bulan yang lalu, kita punya CEO global Pak Satya itu datang ya, bertemu dengan Pak Jokowi dan jajarannya juga ada ya, dan memang sudah ada pembicaraan high level, itu sudah ada pembicaraan mengenai investasi yang dilakukan. Namun memang ada beberapa regulasi yang istilahnya ya Microsoft as a global company itu ada regulasi yang diharapkan pemerintah Indonesia itu bisa memenuhi, dan itu memang masih work in progress saat ini Pak, gitu ya. Jadi itu masih work in progress. Saya pribadi saya tidak tahu informasi the latest-nya seperti apa, tapi pembicaraan itu tetap masih aktif berjalan saat ini gitu. Siap. Ya. Oke. Ada lagi Pak Beni? Ya, dan lebih ke situ sih, karena kita berhubungan
ya background bisnis kita berhubungan dengan regulator, jadi pasti kita harus ngikutin rule apapun dari regulator. Betul, Iya. betul, paham Pak. Iya, karena di beberapa customer kita yang memang heavily regulated juga, memang mereka tidak menutup kemungkinan mereka bisa menggunakan servisnya cloud ya. Tapi ada tahapan-tahapannya memang ya mereka harus mendapatkan persetujuan dari OJK, for example seperti Betul, itu. betul. Nah, itu kita bisa mendampingi sebetulnya. Jadi kalau memang Pak Beni atau teman-teman yang lain ingin Microsoft bisa bantu untuk mendampingi, untuk mungkin mendapatkan approval ya dari OJK, itu bisa dilakukan. Karena kita memang melakukan hal itu juga di beberapa customer kita. Gitu. Oke. Dan syukurnya itu mereka approve dan mereka bisa menggunakan ya. Berarti experience itu ada ya dari Ada Pak, Microsoft sendiri pun betul. bisa mendampingi Sudah pernah. untuk audit dan segala Yes. macamnya. Oke. Betul sekali. Tapi ya balik lagi mengerucut pembahasan hari ini seperti yang cyber security Ya, tadi, betul. sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan apakah harus lari ke Azure atau ke cloud gitu ya. Setelah Bapak mengikuti program ini tidak ada, karena memang tidak ada komitmen juga. Customer kita yang mengikuti program ini ya itu tidak seperti tertuang lah di dalam letter of engagement yang nanti akan kita keluarkan, bahwa tidak ada kewajiban untuk customer kita setelah mengikuti program ini harus beli Microsoft Azure misalkan gitu ya, atau membeli Office gitu ya. Tidak ada hal seperti itu. Oke, itu aja sih paling dari saya, lebih ke arah situ. Cuman sama tadi kita belum masuk ke teknikalnya. Mungkin bisa ya, dalam bisnis kita udah tahu lah levelnya Azure itu kompetitor adalah Alibaba dan juga Google Cloud gitu. Jadi saya pengen tahu juga apa sih yang lebih dari Azure itu apa gitu dibandingkan dengan para kompetitornya gitu. Secara teknikal, secara function semuanya tuh saya yakin tuh hampir sama. Iya. Siap. Saya cuma pengen tahu Beni. apa sih yang lebih gitu dari Azure gitu. Itu aja sih. Selain dari ya kita tahu lah legalitas background beda-beda. Tapi kalau dari produk apa sih yang lebih dari Alibaba dan Google Cloud? Itu aja. Iya. Itu dari saya sih. Siap. Ya, terima Nanti kasih pertanyaan kita Pak Beni. discuss lagi Pak Beni. Iya. Mungkin Oke, ada siap. lagi satu pertanyaan Pak Antoni sebelum masuk ke demo. Oh gitu iya, kan. silakan. Nah tadi kan memang Pak Antoni kasih tahu mengenai tanda kutip medical check up yang gratis, terus memberikan solusi juga gitu kan. Nah kalau misalnya ada user yang mau gitu kan mengikutin, bagaimana mengenai kerahasiaan? Apakah ada NDA antara Microsoft dan user yang sedang mengikutinya gitu Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Naga. Jadi kalau saya boleh respon pertanyaan tersebut, ya betul memang ada kerahasiaan ya, jika memang dibutuhkan adanya NDA, dari Microsoft bisa mengeluarkan NDA mengenai data gitu. Dan at the end adalah data itu sebetulnya tidak kita miliki ya, karena kan toolsnya on premise. Jadi data-data mentah segala macam itu tetap masih ada di lingkungan Bapak Ibu gitu. Karena tidak berada di lingkungan Microsoft. Oke, jadi ada dokumen NDA-nya Pak ya, dan ini beneran gratis ya Pak? Iya betul Pak. Karena ada beberapa user gitu kan, mungkin bukan yang hadir di sini gitu kan, mereka itu seperti trauma dulu ada yang namanya SEM gitu kan, yang dipaksa harus beli gitu. Jadi kita cuma mau menegaskan bahwa untuk program ini free, yang tidak ada paksaan ketika memang sudah diberikan report yang seperti Bapak berikan ya. Thank you Pak Antoni. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan kita buka sekarang langsung Pak, sebelum Pak Antoni lanjutkan ke demo. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ada di chat Pak Antoni, saya bacakan. Baik. Bisakah yang di assessment hanya bagian-bagian tertentu saja, atau misalnya Office 365-nya? Jadi bisa nggak yang di assessment bagian tertentu Pak? Ya, Pak Gunawan, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya bisa, Pak. Jadi nanti akan tertuang di dalam letter of engagement. Di dalam letter of engagement itu ada scope of work-nya. Jadi dari semua kemampuan si tools-nya untuk melakukan scanning gitu ya, kita bisa memilih atau mendefine apa saja yang kita mau scanning gitu. Even ada beberapa customer kita yang mereka mendefine untuk endpoint, for example ya, dia bilang, oh saya nggak mau semuanya di scanning,
Jadi mereka bikin parameter misalkan IP range, jadi IP dari sekian sampai sekian aja yang di-scan, ya nggak apa-apa, kita bisa lakukan hal tersebut. Atau mungkin hanya Office 365 saja nih scanning, itu juga bisa gitu. Cuman however, balik lagi, semakin banyak yang kita lakukan scanning, sehingga datanya lebih komplit dan report yang kita hasilkan akan lebih kalau kita bilang lebih bagus lah ya, gitu loh, akan lebih banyak benefitnya yang akan didapatkan dari organisasi, seperti itu. Ya tadi pernah sempat mengingatkan mengenai SAM ya, itu totally different ya, karena kalau teman-teman yang pernah mengikuti SAM program, hasil reportnya akan berbeda sekali dengan cyber security gitu. Karena SAM program ya kita harus nge-scan 100% endpoint misalkan, dan nanti akan kelihatan tuh aplikasi dalam hal ini yang notabene Microsoft semua itu akan diperiksa berapa banyak yang terinstall, kemudian license yang dimiliki berapa, kemudian tertuang dalam report. Nah, di dalam cyber security hal tersebut tidak ada. Karena kita memang melakukan health check ya seperti tadi dikatakan ya, dari sisi cyber security-nya seperti apa gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Gunawan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Antoni silakan kalau ada. Pak Antoni mau demo ya? Iya, Sebentar kalau ya? ada waktu saya mau demo sekilas tentang aplikasinya. Oke. Jadi ini saya run through cepat aja. Jadi ini aplikasinya yang sudah berhasil diinstal ya, nanti aplikasi ini akan berjalan secara on premise di tempat Bapak Ibu. Ini jadi yang pertama kita melihat dari sisi services-nya. Jadi ini kemampuan di si tools ini untuk melakukan assessment. Kita bisa melakukan assessment di Active Directory, DNS email, G Suite. Kalau teman-teman menggunakan G Suite itu juga bisa scan ya. Microsoft Cloud ini artinya Office 365 plus SharePoint Online. Kemudian SharePoint on-premise, SNMP device, ini biasanya related ke access point yang di mana SNMP-nya aktif, itu juga kita bisa lakukan scanning. Kemudian SSH, ini biasanya Linux machine ya, itu juga kita bisa lakukan scanning. Kemudian di endpoint, jadi di endpoint ini cara kita mendefine ya, pertama kita bisa bikin grouping. Jadi misalkan Bapak Ibu punya cabang ya, kemudian Bapak mau membedakan nih headquarters dengan cabang, itu bisa dibikin grouping seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mendefine apa saja yang kita mau scan gitu ya. Kalau di sini pilihannya directory, otomatis kalau kita masuk yang ini, kita pilih yang ini, the entire endpoint yang join Active Directory itu kita scan gitu ya. Kalau berdasarkan IP range ya kita limit berdasarkan IP tertentu gitu. Kalau berdasarkan ini subnet mask ya, itu kita scan. Atau yang custom. Jadi custom ini artinya per specific IP. Bapak Ibu nanti yang masukkan ke dalam gitu, satu-satu IP-nya. Dan tadi saya sempat singgung mengenai kredensial, ya jadi akan butuh kredensial seperti ini. Nah biasanya account yang punya level admin di Active Directory. Nah account ini jangan berikan ke saya. Jadi nanti ketika toolsnya berhasil diinstal, saya akan buka form seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang memasukkan. Ya, Bapak Ibu yang memasukkan kredensialnya. Jadi itu semuanya saya tidak tahu kredensial seperti ini gitu ya. Dan even kalau untuk teman-teman ada beberapa customer kita yang sudah jalanin ini dan mereka menjalankan sendiri toolsnya. Jadi saya run through seperti ini ya, saya run through ini kemampuannya, ini fungsinya, ini bagaimana cara configure-nya, mereka jalanin sendiri. Gitu, itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah setelah berhasil scanning, apa saja yang kita dapatkan informasinya, contohnya seperti ini. Jadi keadaan endpoint secara overview seperti apa, dan si tools ini akan langsung memberikan flagging seperti ini nih, bad, suspicious, normal ya. Jadi kalau bad itu biasanya kita melakukan pemeriksaan lebih jauh, misalkan contohnya ini Windows 7 profesional, ini kan operating system sudah end of support ya, makanya sistem akan memberikan flagging bad gitu. Kemudian antivirusnya seperti apa, apakah update atau tidak update, atau bahkan mungkin tidak punya antivirus gitu. Kemudian kita juga inspect dari sisi accounts-nya yang terinstall atau aktif digunakan, groups di endpoint, firewall statusnya seperti apa, aktif tidak aktif ya, browser history di endpoint ya, kalau boleh itu kita bisa scan, kalau tidak boleh ya kita matikan fiturnya. Ini aplikasi yang terinstall apa saja kita cek versioningnya. Jadi kalau ada yang suspicious, nah nanti sistem akan mendeteksi seperti ini. Oke. Kemudian folder yang di-share di endpoint, nah, missing updates dari sisi endpoint ya, secure configuration misalkan dari sisi bicara hardening proses, kita bicara misalkan RDP, NTLM-nya, konfigurasinya aktif tidak aktif, kemudian apakah RDP perlu password atau tidak perlu password, itu kita checking juga ya.
Kemudian firewall rules yang berjalan di sisi endpoint ya untuk review teman-teman, jadi juga kita bisa dapatkan datanya. Aplikasi yang running di endpoint ini penting sekali ya. Jadi kalau ternyata ada aplikasi yang suspicious, itu bisa langsung muncul seperti ini, gitu ya. Contohnya ini kayak CSAT, ini karena dia data kolektor, jadi dianggapnya suspicious, gitu ya. Nah mungkin ada aplikasi lain yang kita tidak tahu, ternyata jalan gitu ya di sisi endpoint user, itu bisa ke capture data di sini. Kemudian aplikasi yang terexecute ya, yang berjalan di sisi endpoint user, itu juga kita bisa checking. Services yang running ya di sisi endpoint. Nah, ini juga kita bisa perhatikan, jangan-jangan ada services yang sebetulnya tidak dikenal oleh IT ya. Ini services apa itu juga kita bisa lakukan inspeksi di sini gitu. Ini kan kalau services yang umum biasanya muncul ya, kita bisa tahu, tapi ya services yang aneh, nah itu juga bisa ketahuan nanti di sini gitu. Oke. Nah, banyak sekali yang bisa kita dapat datanya ya. Jadi kayak Active Directory, kita bicara kesehatan dari sisi account di AD ya, konfigurasinya seperti apa, groupingnya. Jadi seperti ini di AD Group, Enterprise Admin. Ini kan best practice di Microsoft hanya boleh satu misalkan ya, ternyata di sana lebih dari satu, ini akan kena flagging, bad. Nanti teman-teman bisa review kembali, apakah memang itu yang dibutuhkan sebanyak itu gitu. Ya, kemudian komputer account-nya seperti apa, password policy-nya, ya itu juga kita cek di sini gitu. Nah, SharePoint ya kita bicara site collection-nya, kita bicara data-data PII gitu ya. Ada berapa banyak gitu, SNMP ya, banyak hal ya. Email DNS, SSH, ya Azure, dari sisi mulai license-nya, risk event-nya segala macam itu kita periksa semuanya seperti itu. Nah, data ini on-premise ya, jadi semua raw datanya masih di tempatnya Bapak Ibu. Servernya 100% Bapak Ibu yang kontrol, bukan Microsoft, bukan saya. Seperti itu. Oke. Dan jika memang sudah selesai, misalkan ya Bapak bisa langsung terminate, destroy aja VM-nya. Gitu. Jadi data-datanya tetap tersimpan di sini. Seperti itu. Oke. Nah ini kuesioner yang tadi saya sempat singgung. Oke. Kemudian dari reportnya juga bisa kita langsung dapatkan hasilnya sebetulnya. Tapi ini masih raw. Biasanya saya akan mendownload reportnya ya. Nanti baru kita berikan ke Bapak Ibu reportnya seperti itu. Oke, ya dari saya mungkin itu aja yang mau saya share. Nanti feel free kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Oke, belum ada berarti ya. Oke, belum Baik. ada. Terima kasih Pak Antoni, tetap di sini dulu Pak Antoni. Untuk Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar kita kali ini gitu. Dan Bapak Ibu tadi dari Ibu Deris ada memberikan feedback form, tolong feedback formnya diisi Bapak Ibu. Untuk feedback formnya itu nanti akan setiap user yang mengisi feedback form itu kita akan berikan merchandise voucher digital untuk setiap orang. Dan nanti ada juga door prize ya nanti akan dibawakan oleh Ibu Deris. Nah, Bapak Ibu kita mengingatkan lagi dari Logos untuk Azure Solution Logos ini di mana kami akan memberikan free untuk Bapak Ibu setup backup untuk online migrasinya sama Azure backupnya sampai Bapak Ibu bisa pakai ya. Ini free untuk 10 customer pertama di mana nanti kami akan transfer knowledge untuk setup server migrationnya ya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya serahkan ke Ibu Deris. Silakan Ibu Deris. Ya, Bapak Naga, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mau kasih tahu untuk door prize-nya itu senilai voucher 300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, untuk voucher ini ditentukan dengan cara ini ya, random. Bentar. Nah. Udah kelihatan belum Bapak Ibu di layar? Sudah Bu. Sudah Bu Ya, Deris. ini boleh dicek dulu namanya mungkin udah semua atau ada yang kurang. Jadi bisa kita mulai. Aduh, deg-degan nih ya. Udah semua ya Bapak Ibu?
Kalau gitu mungkin saya langsung mulai aja ya. Ya, kita akan mulai yang pertama. 1, 2, 3. Siapa ya? Ya, pemenang pertama itu untuk door prize nilai 100.000 diberikan pada Bapak Norman. Bapak Norman Sinaga. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, adalah Bapak Andi Hermawan. Itu mendapatkan voucher, digital voucher senilai 100.000. Selamat ya Bapak. Dan yang terakhir, untuk vouchernya adalah Bapak Ahmad Rifai. Selamat untuk Bapak yang sudah mendapatkan voucher, dan yang belum mengisi feedback form dimohon untuk mengisi karena akan mendapatkan merchandise juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Deris. Oke, Bapak Ibu, mohon untuk feedback formnya diisi, dan para pemenangnya jangan lupa meninggalkan nomor handphone di feedback form tersebut, karena nanti kita akan berikan voucher digitalnya. Oke, terima kasih untuk webinar hari ini. Terima kasih ke Pak Antoni, terima kasih juga kepada Sistek Pak Pito yang sudah hadir, dan kepada Bu Ayu. Terima kasih untuk semuanya. Webinar kali ini semoga kita bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.